Pemirsa, seluruh perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN kini resmi berada di bawah naungan Danantara Indonesia. Hal itu disampaikan CEO Danantara, Rosan Ruslani. CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan bahwa 844 perusahaan BUMN sudah menjadi milik Danantara. Seluruhnya resmi bergabung sejak 21 Maret 2025. Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025. Danantara berdiri untuk memperkuat konsolidasi aset nasional. Rosan menegaskan kehadiran Danantara terjadi pada momentum yang tepat dan menyadarkan banyak negara untuk lebih mengandalkan kekuatan ekonominya sendiri, bukan bergantung pada negara lain. Seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Dan sesuai juga dengan arahan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami bahwa Danantara ini adalah penjabaran dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Harapannya, seluruh aset BUMN di Danantara akan menjadi kekuatan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya. Hasan Nasbi mundur sejak 21 April lalu dan sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden. Pendiri lembaga politik Cyrus Network Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia menanggalkan jabatan itu sejak tanggal 21 April 2025 lalu. Hasan meminta masyarakat dan semua pihak tidak terlalu ambil pusing dan heboh atas pengunduran dirinya. Terkait pengunduran dirinya, Hasan Nasbi mengklaim telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kabar mundurnya Hasan dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politik Selasa pagi. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelumnya, Soson Hasan Nasbi jadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Tim Liputan iNews melaporkan. Tadi dikasih tahu, Pak.
disekretakan oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar. Tapi komunikasi kelembagaan presiden bakal tetap jalan, Pak? Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah ditentukan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya terus terang belum tahu dan belum paham. Karena kan sebelumnya surat pernyataan mundur ini kan sudah disampaikan hari Senin ya Pak? Atau sudah lama? Iya, saya nggak bisa, karena saya belum baca. Saya belum dengar, katanya udah di YouTube juga, saya belum lihat. Pak Muzani, apakah kedepannya ada sosok yang dinilai lebih tepat untuk menggantikan posisi PCO ini Pak? Saya belum tahu, jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi ininya kebenarannya. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegur jajaran direksi BUMN dalam acara Town Hall Danantara di JCC Senayan. Prabowo mengatakan akan mengevaluasi seluruh direksi BUMN. Pidato Prabowo di depan jajaran direksi BUMN berlangsung tertutup. Presiden beralasan pidato digelar tertutup karena ia menegur sejumlah direksi BUMN. Prabowo pastikan akan mengevaluasi kinerja para direksi BUMN. Presiden Prabowo juga mengultimatum akan mengganti direksi yang tidak berprestasi, malas, dan menyalahgunakan kewenangan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain mengevaluasi jajaran direksi BUMN, Presiden juga akan memberikan kesempatan bagi pegawai BUMN untuk promosi mengisi jabatan sebagai direksi. Prabowo menegaskan posisi direksi BUMN tidak boleh melihat kesamaan latar belakang, namun harus berdasar pada akhlak, kompetensi, dan kemauan untuk bekerja untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto Selasa siang. Ditemui usai makan siang, Muzani membocorkan salah satu topik pembicaraan mengenai kinerja BUMN. Muzani mengungkapkan jika Presiden Prabowo menginginkan agar BUMN bisa bermanfaat bagi masyarakat. Direksi BUMN itu gimana Pak? Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja Badan Usaha Negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh, karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam negara itu, bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Pak Muzani mengenai